Saya selalu, sejak bisa berpikir secara mendalam, percaya pada keberadaan Pencipta yang esa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Meskipun orang tua saya beragama Buddha, sejak usia 13 tahun, saya selalu berdoa dengan khusyuk kepada Sang Pencipta ini agar memberikan petunjuk setiap hari yang dapat saya ingat. Namun, dididik dalam lingkungan Kristen, saya secara alami mengidentifikasi diri saya sebagai seorang Kristen. Sayangnya, pengetahuan saya tentang Islam sangat minim. Saya menganggapnya sebagai agama yang aneh, yang terbatas hanya pada beberapa negara terbelakang, yang sebagian besar berada di Timur Tengah, dan yang mendukung gaya hidup yang sangat menekan, terutama bagi kaum wanita. Wanita Muslim, saya kira, dianggap lebih rendah, menjadi budak rumah tangga yang pasif, sering dipukuli dan terpaksa untuk bersaing di antara 4 orang untuk mendapatkan kasih sayang suaminya, yang bisa dia sembunyikan dari mereka semua jika dia mau. Sebagian besar ide ini saya kembangkan dari desas-desus, interaksi dengan orang lain yang saya anggap tahu apa yang mereka bicarakan dan beberapa film dokumenter tentang Iran dan Arab Saudi yang saya tonton di televisi. Ketika saya masuk universitas hampir 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan cukup banyak mahasiswa Muslim dari berbagai latar belakang. Anehnya, bahkan pada diri saya sendiri, saya tertarik pada mereka dan cenderung penasaran untuk belajar dan memahami lebih banyak tentang agama mereka. Saya mengamati bagaimana mereka tampak senang dan sangat terkesan dengan sikap terbuka dan kehangatan mereka terhadap diri sendiri dan satu sama lain, tetapi yang lebih penting adalah kebanggaan mereka menjadi bagian dari agama yang memiliki banyak konotasi negatif. Lambat laun saya terpesona dengan Islam, dan melalui proses pendidikan, saya punya rasa hormat yang lebih besar terhadapnya daripada agama Kristen yang saya cintai. Saya tercengang melihat betapa salahnya konsepsi saya sebelumnya dan sangat kewalahan dengan hak-hak luar biasa, kesetaraan dan pengakuan yang diberikan Islam bagi kaum perempuan. Saya menyadari realitas gaya hidup Islam dan kebenaran tentang inovasi lemah Amerika yang disebut sebagai fundamentalisme Islam. Apakah setiap orang yang memiliki kesalahan berpikir dan pikiran terbuka seharusnya mengenali logika dan kebenaran ketika dia menemukannya, dan begitu pula yang terjadi pada saya. Semakin banyak literatur, tanda-tanda dan bukti-bukti yang diungkapkan kepada saya, semakin banyak kecerdasan saya terbangun dan hati saya merasa tentram. Saya ingin tahu segalanya tentang Islam dan sudah merasakan rasa persaudaraan memilikinya di antara para pengikutnya. Yang paling mengesankan saya adalah betapa praktisnya Islam, bagaimana Islam mencakup aturan dan pelajaran untuk hampir setiap aspek kehidupan. Dan oleh atas karunia Tuhan, saya akhirnya memahami kesalahan teologi Kristen dan konsep-konsep yang sebelumnya saya terima tanpa bertanya. Pada tengah hari, tanggal 4 Agustus tahun 1994, di hadapan lebih dari 20 saksi, saya mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim secara resmi. Saya tidak akan pernah melupakan kebahagiaan di hari itu dan betapa hidup saya telah berubah hanya dalam waktu 1 tahun. Saya sering ditanya bagaimana rasanya menjadi seorang mualaf dan kesulitan-kesulitan yang harus saya tanggung. Meskipun saya tidak ingin membahas topik ini, karena rasa kasihan bukanlah prioritas saya akan memberikan beberapa contoh tentang apa yang telah saya alami. Sejauh ini, selama awal hingga akhir Ramadan adalah yang paling sulit untuk dilalui. Perselisihan dengan keluarga terjadi hampir setiap hari. Saya dihujani dengan pelecehan verbal, ejekan dan ancaman. Pada banyak kesempatan, kamar saya diacak-acak secara fisik. Buku-buku hilang secara misterius dan banyak pesan telepon yang memfitnah dikirim ke teman-teman saya dan orang tua mereka. Ada saat-saat saya dikurung di luar rumah dan dipaksa untuk tidak makan malam karena daging babi sengaja disajikan. Bahkan sampai hari ini, semua surat saya dibuka sebelum saya punya kesempatan untuk melakukannya sendiri. Selain tempat tinggal dan makan, saya harus mencukupi kebutuhan saya sendiri secara finansial. Semua bahan bacaan saya, juga percakapan saya melalui telepon dilakukan secara privat. Tulisan-tulisan saya dan kunjungan saya ke masjid-masjid atau tempat-tempat Islam lainnya harus selalu disembunyikan. Saya juga tidak dapat mengunjungi teman terlalu sering karena saya mungkin akan lebih dicuci otak oleh mereka. Saya tidak dapat salat sampai saya yakin tidak ada orang di sekitar saya. Saya juga tidak bisa mengungkapkan kegembiraan dan perayaan saya selama Ramadan. Saya tidak dapat berbagi kegembiraan saat mengetahui seorang saudari lain telah mengenakan hijab. Saya juga tidak dapat mendiskusikan pelajaran yang telah saya pelajari hari ini atau pidato yang diberikan oleh seorang cendekiawan atau ilmuwan Islam.
Selain itu, saya harus terus membela Muslim dan Islam yang digambarkan di media, dan melawan stereotip yang dipegang teguh oleh orang tua saya. Melihat ekspresi jijik mereka pada diri sendiri hampir tak tertahankan. Saya sekarang merasa tidak aman dengan kasih sayang orang tua saya dan terus-menerus khawatir tentang betapa saya menyakiti mereka. Sepanjang bulan Ramadan, ibu saya sekalipun tidak berbicara dengan saya. Saya harus mendengar dia mengatakan berkali-kali tentang bagaimana saya telah mengkhianati keluarga. Permohonan saya dengan dia sebaliknya menjadi sia-sia. Saya diberitahu berulang kali bahwa apa yang telah saya lakukan tidak dapat dimaafkan dan jika ada kerabat kami atau beberapa teman yang tahu, orang tua saya pasti akan menjadi orang buangan. Namun, saya tidak bilang punya kehidupan yang sengsara. Saya lebih puas dan damai sekarang daripada sebelumnya. Tujuan saya menghubungkan semua ini adalah untuk mencoba menampilkan peluang yang dimiliki banyak dari Anda yang seringkali dianggap remeh, sangat sedikit dimanfaatkan, tetapi sangat berharga bagi banyak orang seperti saya. Untuk merenungkan kesulitan ini saja akan berarti saya tidak mendapatkan apa-apa dengan menjadi seorang Muslim selain rasa sakit. Sebaliknya, Islam telah memberi saya begitu banyak pahala yang besar, saya menggigil memikirkan betapa lebih indahnya karunia surga.